Sebentar, bentar, po menyan. Waduh, duh, feeling gak enak nih. Aduh, kakiku lemes. Aduh, ini bukan takut nih. Ini aku cuma kayak shock aja nih. Tiba-tiba di sini bau kayak menyan. Apa itu? Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horor. Jadi Sobat Horor, seperti biasa saya akan mencoba bermalam di sebuah tempat yang katanya angker. Ya Sobat Horor, mungkin Sobat Horor sudah melihat di judul ya. Wah, Kak Ivan, Bang Ivan apa Mas Ivan nih sudah sampai di gunung-gunung aja nih ya Sobat Horor ya. Ya, namanya orang penasaran ya sama yang namanya mitos-mitos, misteri-misteri yang ada di gunung-gunung. Ya Sobat Horor, seperti yang ada di judul, saya sekarang berada di sebuah gunung ya, yaitu Gunung Sumbing nih Sobat Horor ya. Kalau untuk trek-treknya di sini tuh perjalanannya juga ya lumayan juga sih, sulit. Tadi juga ada becek-becek juga, ada apa, dan jalannya juga bebatu-bebatuan. Tapi udah gak apa-apa lah, di bawah senang aja. Jadi mungkin ada juga Sobat Horor yang nggak tahu Gunung Sumbing itu di mana. Gunung Sumbing itu kenapa kok saya lebih memilih di sini, ibaratkan ya solo camping di sini. Jadi gini Sobat Horor, Gunung Sumbing itu sangat terkenal tentang ya misteri-misteri, mitos-mitosnya yang memang jujur itu sungguh-sungguh sangat menyeramkan Sobat Horor ya. Jadi ini saya baru mau menuju ke, ibaratkan baru melewati pos 1, ini masih ada jalan-jalan trek kayak gini ya Sobat Horor ya. Motor turun nih biasanya nih, gini nih buat pertolongan. Tapi kalau dari atas udah nggak ada nih jalan-jalan gini lagi Sobat Horor. Jadi kenapa ya saya memilih Gunung Sumbing? Satu, yang pasti itu karena mitosnya sangat kental ya. Yang kedua, Gunung Sumbing itu bentar dulu. Mungkin ada Sobat Horor yang mungkin nggak tahu Gunung Sumbing itu apa, Gunung Sumbing itu gimana. Jadi Gunung Sumbing itu ya Sobat Horor ya, itu sangat berdekatan dengan Gunung Sindoro. Gunung Sindoro itu di sana, di balik ini nih, Gunung Sindoro. Jadi Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro itu saling berhadapan. Ibaratkan kalau orang bilang itu layaknya gunung kembar Sobat Horor ya. Tapi gunung kembar ini bukan gunung kembar yang aneh-aneh loh ya Sobat Horor ya. Jadi kenapa dinamakan Gunung Sumbing? Jadi Gunung Sumbing itu diambil dari cerita rakyat. Cerita rakyat pada zaman dahulu, di mana dulunya ada dua anak laki-laki ya bersaudara, tapi sering berkelahi. Yang satu itu bandel banget ya. Jadi bikin orang tuanya itu sangat kesal dan akhirnya memukulin. Sampai akhirnya mulutnya itu robek Sobat Horor. Nah kalau bahasa Jawanya robek itu ya kalau orang bilang itu sumbing. Nah makanya dinamakan Gunung Sumbing. Kalau lebih detailnya saya juga kurang tahu. Cuma sekilas-sekilas ceritanya seperti itu Sobat Horor ya. Nah kalau orang bilang lagi, kenapa sebelahnya Gunung Sindoro? Nah, Gunung Sindoro itu juga, ya kalau orang bilang dipercaya juga anak lelaki yang, ibaratkan yang, kan ada dua anak laki-laki. Yang satu Sumbing, yang satu Sindoro, gitu loh Sobat Horor. Ya, pokoknya gitulah. Ini saya mohon maaf Sobat Horor ya, kalau saya ngomongnya sambil ngos-ngosan, karena emang ini tuh benar-benar capek, naik gunung itu nggak gampang. Aduh. Nah ini nih, gini tuh trek-trek gini udah mulai nggak ada nih trek-trek yang buat motor ke bawah nih. Sini nih, coba udahlah. Aduh, capek banget sumpah nggak bohong. Aduh, aku harus naik lagi ke atas lagi. Capek. Sepi juga.
Kalau via lewat sini tuh. Nah, jadi sobat horor, dingin banget juga. Jadi di sini itu yang membuat saya penasaran adalah sosok, katanya di sini tuh ada sosok peri kayak peri-peri gitu ya, dan ada sosok-sosok orang-orang tua yang misterius, yang dia itu katanya itu suka membawa kemenyan. Itu yang membuat saya tuh penasaran, di gunung sini tuh ada sosok apa ya yang lebih depannya. Semoga aja sih di dalam sesi video ini, solo camping horor yang ada di Gunung Sumbing ini, saya bisa menampakkan sebuah penampakan yang mungkin kalian harapkan. Tapi kalau nggak ada, saya mohon maaf karena saya apa adanya aja sobat horor ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memancing, ibaratkan mereka-mereka ya para penunggu tuh untuk ibaratkan muncul. Cuma memang dalam arti memancingnya bukan secara tidak sopan ya. Emang kalau muncul aja. Tapi saya coba kayak berkomunikasi secara goib ya. Kayak mungkin ngomongnya misalkan, hey, ya mau keluar misalkan gitulah. Cuma jujur aku di sini capek banget. Oke sobat horor, saya akan teruskan cari tempat untuk dirikan tenda, karena hari juga sudah mulai gelap sobat horor. Ini masih baru awal-awal loh, belum terlalu naik banget ini. Tadi baru ngelewatin pos 1. Oke sobat horor, ikuti terus keseruan dan kehororan dari Stephen Evander di sesi solo camping horror. Let's go. Semoga aja ada sebuah penampakan sih di sini yang bisa tertangkap kamera. Tapi merinding sih, nggak tahu kenapa. Ke bawah sugesti saya sobat horor ya.
laba-laba. Oke, Sobat Horor. Jadi jujur, kenapa saya memilih untuk mendirikan tenda di sini? Karena satu, pemandangan di belakang itu sangat bagus banget bagi saya ya. Dan ini saya juga capek banget, udah nggak bisa jalan lagi. Arah jalan itu sebenarnya ke sana Sobat Horor, sana gitu, naik atas lagi sana, terus lagi nggak tahu ujungnya di mana. Cuma di sini menurut saya tempatnya sangat strategis juga untuk saya mendirikan tenda. Capek juga loh ternyata Sobat Horor. Ke pos 1 sama sampai ke pos 2 itu butuh waktu gak cuma beberapa menit, tapi sampai hitungannya jam Sobat Horor. Inilah kenapa saya suka solo camping. Itu vibes-nya itu loh mantap banget sih. Tapi entah kenapa Sobat Horor ya, ini saya cerita ya, sebelum malam hari tiba nih. Katanya kalau di Gunung Sumbing, kalau malam hari hentikan semua aktivitas. Karena jika kita sebagai pendaki gunung tidak menghentikan aktivitas ketika malam hari, alias tidak diem lah, apa bertenda lah, apapun itulah, maka ada sosok yang akan mendatangi kita. Diduga sosok tersebut adalah sosok leluhur yang ada di Gunung Sumbing. Beliau sosoknya adalah kakek kayak ya yang tadi di awal saya bilang, seperti membawa menyan dan lain-lainnya itu. Kita akan disamperin, mungkin disuruh kayak udah jangan beraktivitas gitu loh. Jadi bagi kalian yang datang ke Gunung Sumbing untuk mendaki ataupun apapun itu, jika malam hari hentikan aktivitas terlebih dahulu, jangan daki lagi, cepatlah segera untuk mendirikan tenda agar kalian, ya sebenarnya sih kalau dipikir pakai logika ya biar bahkan malam-malam tuh jangan daki ya biar selamat, karena di sini memang medannya sangat curam sekali Sobat Horor. Di bawah sana atau sebelah sana itu sudah jurang Sobat Horor. Di sebelah sana tuh. Cuma ya udahlah. Oke Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan mau maghrib bentar lagi nih. Biasanya kalau maghrib ini pasti nanti kan dari suara jauh sana itu pasti akan terdengar suara azan ya, azan maghrib. Tapi jauh banget suaranya pas itu. Apalagi bentar lagi maghrib, otomatis harus menghentikan semua aktivitas. Makanya saya mendirikan tenda. Sekarang hampir jam 6. Jujur, mendaki itu membutuhkan energi yang cukup lumayan banyak banget Sobat Horor, dan membuat saya kelelahan dan lapar. Paling enak itu adalah makan Sobat Horor, bener gak sih? Tapi kalau Sobat Horor jadi saya sendirian di tengah-tengah ya pendakian seperti ini, Sobat Horor bakal ngapain? Berani gak sih sendirian Sobat Horor? Pasti kan rata-rata orang kalau camping ya, kalau mendaki, hiking ya, itu pasti kan ngajak temen lah dan lain-lain lah. Kalau sendirian kalian berani gak sih? Dah. Oke Sobat Horor, yuk ikuti terus perjalanan saya dalam solo camping horor di Gunung Sumbing. Tebak penasaran sih sama sosok kakek-kakek yang dimaksud oleh warga sekitar. Tapi udahlah, let's go.
Jadi Sobat Horor, saya kali ini akan memasak campuran bakso, ada seafood juga. Ini seafood semua Sobat Horor ya. Dan ini nanti saya akan jadikan tom yum Sobat Horor. Dan ini bakal enak banget sih. Saya bisa-bisain ini nih. Ini langsung aja deh. Oke Sobat Horor. Oke Sobat Horor, jadi ini tadi saya siang-siang sebelum saya OTW sini sekitar jam 12-an saya buat bumbunya tom yumnya Sobat Horor. Jadi memang bumbunya itu harus dibuat sendiri. Kalau buat di sini ribet karena di sini nggak ada listrik Sobat Horor. Ini harus di blender dan lain-lainnya. Ini tuh yang pertama pasti kita harus masak dulu. Udang. Kalau kepala cumi saya kurang suka Sobat Horor, makanya saya nggak masukin. Kerang. Bagi kalian yang suka seafood, ini rekomendasi banget, ini enak banget sih. Paling enak itu Sobat Horor kalau di tempat-tempat dingin kayak di gunung-gunung kayak gini. Itu paling enak tuh makanan itu yang berkuah panas.
Makan sebentar. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi sobat horor, nah tuh dari jauh kedengarannya suara azan tuh berkumandang. Tapi jauh banget suara. Sebelah sana sih, sebelah sana. Jauh banget suaranya. Saya mending lah kayak ada yang menemani sobat horor ya. Kalau ada suara-suara azan itu adem, hati adem, sejuk juga. Habis makan enak banget, sumpah. Langsung kayak berasa kayak energi itu langsung kembali pulih lagi sobat horor. Nah tetapi ini nih sudah memasuki era malam, ibaratkan perpindahan antara dimensi ya, dimensi terang jadi dimensi gelap. Saya ngerasa udah mulai nggak enak nih hawanya. Inilah karena kemakan sugesti sobat horor. Saya kemakan sugesti dari masyarakat sekitar bahwa memang ketika malam hari nggak boleh beraktivitas. Itu yang membuat saya itu langsung kayak pengennya tuh di dalam tenda diem aja sampai besok. Cuma saya nggak mungkin dong, tujuan saya membuat video ini, tujuan saya kesini kan karena saya ibaratkan bukan menantang, tapi pengen lihat loh seperti apa sih, bener nggak sih mengkuak mitosnya, bener nggak sih akan ada penampakan dari sosok kakek itu, apakah tidak sobat horor. Jadi kita bareng-bareng nanti sobat horor ya, bareng-bareng melihat apakah nanti ada sosok penampakan apa enggak. Yuk kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa sobat horor ya, let's go. Oke, sobat horor, jadi jam sekarang menunjukkan pukul jam 7 malam. Tadi saya
tiduran dulu. Saya ya bengong lihat kanan kiri juga. Jujur di sini tuh cukup membuat saya merinding juga. Bener kata orang ya, kalau udah malam hari Gunung Sumbing itu waduh, bikin merinding Sobat Horor ya. Kalau pagi, siang, sore itu indah banget Sobat Horor ya. Sobat Horor kan tadi lihat sendiri ya. Tapi kalau sudah malam hari seperti ini, itu kok kayak rasanya beda banget ya. Seperti saya itu masuk ke dalam portal lain gitu Sobat Horor. Aduh, memang terlalu hyperbola sih, tapi ya memang kenyataannya seperti itu Sobat Horor ya. Jadi jujur di sini itu membuat saya tuh merinding banget. Dan memang tadi ini saya mau cerita ya. Tadi ya sekitar 20 menit yang lalu lah. Saya kan nggak record, saya tiduran di belakang tenda ini, di sebelah sini sebetulnya. Di belakang ini. Tadi tuh aku dengar seperti suara langkah kaki. Itu jelas banget. Tapi samar-samar karena adanya suara burung di atas. Jadi kayak ketutupan suara. Tapi aku jelas banget itu seperti suara langkah kaki. Itu jelas banget. Saya tuh ibaratnya nggak bisa dibohongin dengan suara-suara seperti itu. Saya paling peka dengan yang namanya suara-suara energi-energi negatif yang mau datang. Saya tahu sebetulnya. Tapi saya yang masih penasaran adalah sosok apakah itu. Itu yang membuat saya penasaran. Coba nih Sobat Horor, kita hening sebentar ya. Bareng-bareng Sobat Horor ya. Let's go. Merinding gak sih? Merinding gak? Sobat Horor dengan suara apa? Sobat Horor dengan suara apa enggak? Ini baru jam 7 malam udah kayak gini Sobat Horor. Habis ini aku mau coba tutup tenda. Aku mau coba tutup tenda dan aku mau coba bodo amat. Jujur, aku ngerasa deg-degan banget di sini Sobat Horor. Aku ngerasa bahwa memang di sini tuh banyak banget sosok penunggu yang memang sudah ada dari dulu. Dan usia energi-energi ini tuh sudah ratusan tahun. Ya kalau dibilang leluhur ya. Ini kenapa aku bisik-bisik Sobat Horor? Karena biar Sobat Horor mungkin dengar ada suara-suara. Ini merinding banget saya. Gak tahu. Merinding banget. Bodo amat aja sebenarnya. Tapi ini tetap aku buka aja sebetulnya biar aku bisa dengar suara-suara yang ada yang mengancam. Aku takutnya ada hewan buas, ada babi apa? Babi apa sih namanya? Bukan babi guling, babi apa namanya sebetulnya? Babi celeng gitu, udah babi hutan gitu. Aku takutnya tuh ada gitu juga. Tapi aku tenang, aku bawa senjata sebetulnya, tenang aja. Kalau ada kayak gitu bisa untuk antisipasi. Ya jadi memang pendaki itu harus bawa kayak gitu, bukan untuk hal yang aneh-aneh, tapi untuk jaga diri. Barangkali ada hewan buas, ya daripada kita kena santapan, mending kita nyantap ya. Makan atau dimakan ya. Kalau hidup di liar-liar gini ya gitu sebetulnya. Oh, tapi aku merinding banget sumpah. Sebetulnya. Let's go. Biasa aja deh. Teori bodo amat. Horor ini sumpah ini enak banget.
snack horror ya. Jadi sekarang snack horror sudah ada di TikTok. Bagi kalian yang mau order sudah ada di TikTok. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Pokoknya sebetulnya ini enak banget sumpah. Usus. Wah, kejunya juga enak buat sambil nyemil tuh, enak banget. Dan buat kalian para pendaki, usahakan kalian harus sudah download ya. Karena di sini nggak ada sinyal. Ini aku udah download dari rumah. Aduh. Jam berapa sih? Aduh. Jangan. Astaga, ngerekam lama banget. Ampun. Astaga, sumpah. Saudara, masih nge-record ini. Udah hampir, aku tidur itu udah hampir 2 jam sobat horor. Ini tuh hampir jam 9 malam. Aduh, ngantuk banget sumpah. Aduh. Tapi tadi tuh aku tuh kayak sobat horor. Aku tuh kayak dengar suara. Aku tuh ngerasa tadi nggak tahu ya. Aku tuh ngerasa kayak dengar ada suara, makanya aku tuh kayak kebangun gitu loh. Aku tuh dari tadi tuh kepikiran terus ada suara terus. Oke sebentar, berhubung ini udah malam. Dan aku penasaran. Aku harus menjalankan visi misi saya di sini sobat horor. Di Gunung Sumbing ini, aku coba explore malam-malam. Walaupun memang banyak mitos gak boleh malam-malam keluar dari tenda. Aku coba sobat horor ya. Dingin banget. Sobat horor, sekarang jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Gunung Sumbing, Stevie Wonder pada tanggal Enggak sobat horor. Nanti dikiranya kayak kalimat perpisahan ya sobat horor ya. Jadi sobat horor,
Jadi di sini saya bukan menantang maut ya, bukan menantang mitos, tapi saya ingin mengkuak mitosnya nih ya, memecahkan mitosnya. Apakah benar kalau malam-malam di sini itu nggak boleh kemana-mana gitu? Karena katanya ada yang marah sobat horor ya. Ih, apa tuh sobat horor? Oh, telur laba-laba. Jadi tadi itu jujur dalam pribadi saya. Ini maaf ya sebetulnya, ini maaf sebelumnya nih ya, sebelumnya. Barangkali saya ngomong ngos-ngosan karena jujur di sini dingin banget dan saya masih ternganga juga karena saya panik karena tadi tuh ada suara di belakang sini. Jelas banget, apalagi tadi saya buka ini ya. Kenapa saya buka? Karena biar sirkulasi udaranya itu benar-benar berjalan. Walaupun dari sebelah sini itu udah terbuka, cuma ya nggak apa-apa lah. Biar kelihatan enak aja sobat horor ya. Jadi kayak udaranya seger gitu. Walaupun panik sebenarnya. Ya sobat horor, saya akan coba explore di sini walaupun memang pantangannya tidak boleh. Dan saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam seperti apa sih di sini tuh kalau malam hari, karena katanya pendaki-pendaki belum pernah ada yang coba explore malam hari. Hai penunggu sini, Gunung Sumbing, malam hari. Saya penasaran wujud kamu seperti apa. Kalau memang engkau mau keluar, mau muncul loh. Aku mau melihat wujudmu seperti apa. Merinding sumpah, habis ngomong gitu. Merinding. Tapi emang aku penasaran, wujudnya seperti apa tuh sangat penasaran banget. Apa lagi itu? Pada pohon-pohon kayak gini tuh yang buat bulu kuduk merinding. Aduh, apa itu sobat horor? Dah. Sebentar, bentar, bau menyan. Waduh, feeling gak enak nih. Aduh, kakiku lemes. Aduh, ini bukan takut nih. Ini aku cuma kayak shock aja nih. Tiba-tiba di sini bau kayak menyan. Apa itu? Itu kayak... Sebentar. Apa itu, sebentar? Ini kan bukan kayak tongkat ya. Jangan. Aduh, jangan Stephen Evander. Sobat horor, kalau di gunung atau di tempat-tempat manapun, kalau memang barang bukan barang milik kita, jangan diambil, jangan dibawa pulang, atau jangan disentuh ya. Tadi saya berusaha sentuh, tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Aku merinding banget sumpah. Tapi sih aku penasaran kenapa itu ada di sini ya. Loh. Halo. Bentar. Jangan panik. Sumpah. Kakiku lemes. Bentar. Kakiku lemes. Bentar, itu tadi aku nggak sadar ya? Aku nggak sadar kan? Kerekam kan tadi kan? Ada tongkat kan? Kakiku lemes. Aduh. Kemana tuh tongkatnya kalau gitu? Apa jatuh ya? Nggak mungkin jatuh ya? Hei. Penunggu di sini apapun bentuknya, permisi ya. Saya bukannya kurang ajar nih, saya bukannya macam-macam. Cuma tadi tuh tongkatnya di mana ya? Tadi saya ngeliat tongkat tiba-tiba nggak ada. Aduh, jangan ngerjain dong. Walaupun kamu penunggu sini, tapi ingat ini kan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan saya adalah hambanya ya, yang banyak dosa. Aduh, ya banyak dosa kan ya, kalau nggak ada dosa mah bukan di sini sekarang tempatnya. Saya cuma mau camping ya, menginap ya, bermalam di sini. Tolong jangan diganggu ya. Tapi kalau ganggu ya sudah, berarti urusan yang lain ya. Padahal saya nggak ada salah loh. Saya nggak mengucap kata kasar, saya nggak ngambil barang-barang di sini. Kenapa kok dikerjain seperti itu tadi barusan?
Mau ke sana tapi takutnya malah makin jauh ya sebetulnya. Mau ke sini takutnya malah makin jauh. Jadi serba bingung ya. Tapi tadi aku coba, tadi itu bener-bener buat aku merinding tau. Aku ngerasa kayak ada hal yang aneh di sini sih. Padahal jaraknya dari tenda tuh nggak jauh-jauh banget. Tapi kok merindingnya luar biasa ya. Apa? Hei, ada suara jelas banget. Ada suara jelas banget saudara. Sebentar nih. Sebentar. Ini bener. Ini nggak benar. Apa ya? Bau menyan lagi, ampun, bau menyan. Bau kemenyan sobat horor, padahal nggak ada kemenyan. Ada kemenyan nggak sih di situ? Apa itu? Pohon besar lagi. Aduh, tuh, bau lagi. Merinding nih, bentar sobat horor. Ini saya kaku di sumpah ngebohong, saya kaku. Balik tenda aja lah. Balik tenda. Aduh, pusing kepala. Astaga, ampun. Astaga. Bentar. Astaga. Itu kan tadi yang di sana kan? Siapapun itu, kayak kakak apapun itu ya, atau siapapun itu penunggunya. Ini maksudnya apa ya gini ya? Ini maksudnya apa kayak gini? Hah? Itu kenapa ada di situ? Siapapun itu sosoknya, tolong keluar. Apapun itu. Maunya apa? Kenapa ngiseng? Suara hilang. Tahu, dah. Saya sudah. Tuh, pusing. Ini kerjain ini gini, dah. Ini udah pakai benda-benda kayak gini nih. Dah. Pusing. Dah. Ngaco. Pusing. Hei, siapa itu ya? Siapa itu? Suara apa itu? Suara apa itu ya? Suara apa itu? Hei, siapapun kamu, tujuan saya di sini tidak merusak alam, tidak mengganggu. Kalau memang kehadiranmu ingin diakui, saya memang mengakui, makanya saya ingin melihatmu, melihat penampakanmu, melihat wujudmu. Mbah siapapun itu, saya kurang tahu. Saya ingin melihat wujudmu, tolong hadir di depan saya. Di depan saya di sini, saya mau tahu, tolong berikan saya interaksi di depan sini berupa suara, gerakan atau wujud ya yang saya mau. Coba tolong. Halo. Sugeng wengi, selamat malam. Mbah siapa ya? Jenenganipun sopo? Asmanipun sopo?
Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Hilang Sobat Horor. Gila sumpah. Hilang tuh. Hilang sumpah. Tadi aku lihat di sini kayak ada sosok, sumpah demi Tuhan ada sosok, demi Tuhan Sobat Horor. Ada sosok, saya jelas banget lihat tadi, rambutnya warna putih, panjang banget. Sumpah, ampun. Kok gak ada di sini ya? Tadi aku lihat sumpah ngebohong. Dadah, ini gak bener nih. Ya, kalau memang Anda siapapun itu tidak mau muncul tapi masih ganggu, jangan salahin saya ya. Dah, teori bodo amat aja udah, saya nggak mau gubris lagi apapun itu ya. Kalau memang nggak mau baik-baik, saya nggak macam-macam loh. Bukan berarti tadi saya pegang-pegang saya ngambil ya, saya nggak ngambil, saya cuma megang aja tadi apapun itu ya. Ya ampun, merinding banget, ampun. Masuk apa ya? Tapi tadi aku lihat tuh rambutnya panjang banget, warna putih, badannya nggak kelihatan, gelap. Tapi aku lihat rambutnya panjang banget warna putih. Dia bungkuk kayak bungkuk gitu, tapi badannya nggak kelihatan. Cuma aku ngerasa kayak dibungkuk karena posisi rambutnya itu kayak udah amat. Udah amat aja lah. Untuk juga.